Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Martani. Saya pada awal mula masuk di UIN tahun 2014 pertengahan sebagai tenaga pendidik. Pada saat itu diamanahkan mengelola website universitas sebagai admin. Jadi mempublish kegiatan-kegiatan fakultas dan kegiatan-kegiatan universitas umumnya. Dan juga ditugaskan sebagai pengolah data, pangkalan data perguruan tinggi. Pada saat itu saya diamanahkan mengolah 3 fakultas, antaranya Fakultas Sospol yang terdiri dari 4 jurusan di dalamnya, yaitu jurusan ilmu komunikasi, administrasi bisnis, administrasi fiskal, kemudian administrasi publik. Kemudian Fakultas Sastra, ada 1 jurusan yaitu sastra Inggris. Ketiga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di dalamnya ada 4 jurusan. Di antaranya jurusan Pendidikan Bahasa Sastra dan Bahasa Indonesia, kemudian jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, kemudian Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kemudian juga biasa ditugaskan sebagai unit sebagai gugus jaminan mutu. Jadi saya ditugaskan di Fakultas Sospol dan Sastra membantu reakreditasi. Alhamdulillah dengan saya masuk di sana, kerehannya alhamdulillah hasilnya selalu baik dengan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan akademik, karena kita selalu melakukan evaluasi secara rutin. Itu tugas saya sebagai gugus jaminan mutu. Alhamdulillah sampai saat ini sudah mendapat akreditasi B, dan itu pun butuh tambahan peningkatan lagi. Kemudian jadwal mata kuliah saya yang saya ampuh saat ini ada 3 mata kuliah, dan itu 3 fakultas juga. Di antaranya di home base sendiri teknik informatika, mata kuliah yang saya bawakan itu grafika komputer dan praktikumnya. Kemudian di Fakultas Sospol ada pengantar komputer. Kemudian di Fakultas Hukum pengantar teknologi informatika. Jadwal saya itu di Sospol setiap hari Kamis pukul 13 sampai 16 WITA. Jadi ada 2 kelas. Kemudian di Fakultas Hukum ada 2 kelas juga. Setiap Selasa pukul 13 sampai 16 WITA juga ada 2 kelas juga. Kemudian di Teknik Informatika ini ada 2 hari yang digunakan. Selain 2 hari, yaitu hari Senin dan Kamis. Di hari Senin itu jam 9 sampai 10.30, kemudian di hari Kamis jam 7.30 sampai 10.30. Praktikumnya itu ada hari Rabu, dibantu oleh asisten lab. Jadi full praktikum di hari Rabu semua kelas. Kemudian yang saya mau bahas di sini tentang rencana pembelajaran di home base teknik informatika itu grafika komputer. Komputer ini mata kuliahnya wajib 2 SKS selain dengan praktikum. Praktikum itu 1 SKS. Jadi selama pandemi ada yang dilakukan secara daring, dan saat ini sudah masuk kita secara PTM-nya, pertemuan terbatas. Jadi saya sudah mulai masuk di kelas sudah 3 kali. Mata kuliah yang saya bawakan ini adalah mempelajari tentang objek primitif ya,
menggunakan aplikasi grafika komputer. Jadi bagaimana hal ini mempelajari itu cara pembuatan garis, palet warna, poligon, lingkaran, dan kurva. Ada juga namanya transformasi, ada viewing, ada clipping, ada anti-aliasing, ada grafika, konsep grafika 3 dimensi, dan penggunaan aplikasi yang digunakan di dalam grafika komputer. Biasanya aplikasi yang saya gunakan karena di masa pandemi mulai tahun 2020 saya menggunakan aplikasi yang mudah digunakan oleh mahasiswa. Dan itu kalau dia tidak punya laptop, karena masing-masing mahasiswa sudah ada smartphone Android-nya, di aplikasi Android juga sudah ada aplikasi yang sudah disiapkan. Jadi tidak ada lagi alasan mahasiswa tidak bisa mengerjakan, terutama di praktikum. Tapi kalau di teori, ya alhamdulillah kendala-kendalanya biasanya saya gunakan aplikasi yang selalu digunakan, mulai mungkin di Office, dia ada PowerPoint, jadi di situ bisa menggunakan grafika komputer yang mencontohkan, atau di Paint saya biasa menampilkan contoh-contoh penggunaannya. Adapun bentuk dan strategi pembelajaran, itu mahasiswa dapat menjelaskan definisi grafika komputer. Mahasiswa memiliki gambar umum tentang mata kuliah grafika komputer, kemudian mahasiswa mampu membaca dan menulis pixel. Baik, saya akan menjelaskan secara umum rencana pembelajaran semester mata kuliah grafika komputer. Jadi ada poin-poin yang kita dalam PPS ini antara lain adalah bahan kajian, bahan ajar, kemudian kemampuan akhir yang diharapkan, strategi pembelajaran, kriteria penilaian. Jadi pertemuan 1, bahan ajarnya pengenalan grafika komputer, definisi grafika komputer, gambaran umum mata kuliah grafika komputer, pengertian pixel, dan pemberian tugas. Jadi kemampuan diharapkan mahasiswa mampu membaca dan memahami tentang pixel. Jadi bagaimana menjelaskan tentang definisi grafika komputer, mahasiswa memiliki gambaran umum tentang mata kuliah komputer dan memahami tentang konsep pixel. Jadi di akhir di perkuliahan biasanya ada diskusi atau sharing. Kemudian pertemuan kedua, bahan ajarnya itu algoritma titik, garis, dan warna. Jadi kemampuan yang akhir diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma pembuatan titik dan algoritma titik, garis, dan memahami tentang konsep warna. Kemudian di pertemuan ketiga, bahan ajarnya itu berbagai algoritma garis seperti algoritma garis Besenham. 3, membuat poligon. Jadi kemampuan yang akhir diharapkan mampu mengimplementasikan algoritma pembuatan garis dan poligon. Kemudian di pertemuan 4, bahan kajian atau bahan ajarnya itu algoritma pembuatan lingkaran. 2, algoritma pembuatan elips. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan mampu mengimplementasikan algoritma pembuatan lingkaran dan elips. Jadi biasanya juga di akhir pertemuan selalu ada sharing atau tanya jawab. Kemudian pertemuan kelima, bahan ajarnya itu algoritma pembuatan kurva. Jadi harapkan kemampuan akhirnya mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma pembuatan kurva. Pertemuan ke-6, yaitu bahan kajiannya algoritma pewarnaan bidang. Jadi kemampuan yang akhir diharapkan itu mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma pada bidang. Pertemuan ke-7, ini ulasan materi untuk persiapan UTS ujian tengah semester. Jadi kemampuan diharapkan di sini mahasiswa mampu membaca dan menulis pixel serta mampu mengimplementasikan algoritma dasar dalam grafika komputer. Pertemuan ke-8, ini tentang transformasi. Jadi bahan kajiannya itu ada sub-sub kajiannya, ada translasi, ada skala, ada rotasi. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan translasi dan rotasi.
serta skala. Kemudian pertemuan ke-9, bahan kajiannya itu dilatasi. Jadi kemampuan mahasiswa mampu mengatasikan algoritma dilatasi. Kemudian pertemuan ke-10, ada bahan kajiannya ada windowing, viewport, dan viewing transformation. Kemudian kedua ada point clipping, ada line clipping, polygon clipping, dan chroma clipping. Jadi diharapkan mahasiswa mampu mengatasikan algoritma viewing dan clipping. Kemudian pertemuan ke-11, ini bahan kajiannya berbagai teknik anti-aliasing. Jadi kemampuan diharapkan mampu mengimplementasikan algoritma anti-aliasing. Pertemuan ke-12 itu bahan ajarnya konsep grafika 3 dimensi. Kemudian berbagai proyeksi dalam grafika 3 dimensi. Jadi kemampuan diharapkan di sini masih mampu memahami konsep grafika 3 dimensi dan dapat membedakannya dengan grafik 2 dimensi. Kemudian pertemuan 13 dan 14 yaitu OpenGL. Kemudian pengolahan pemrosesan citra digital sebagai pembanding dengan penggunaan aplikasi grafik komputer secara umum. Jadi di sini diharapkan kemampuan mahasiswa dapat menggunakan aplikasi API untuk pemrograman grafika komputer. Kemudian pertemuan 14 dan 15 ada presentasi tugas besar mahasiswa per kelompok, kemudian 2 ulasan materi untuk persiapan ujian akhir semester. Jadi diharapkan kemampuan di sini mahasiswa mampu membuat aplikasi grafika komputer. Jadi itulah gambar umum tentang rencana pembelajaran semester grafika komputer. Jadi ada rancangan penilaian, ada di FPS juga ini. Jadi ada jadi dalam FPS ini juga ada rancangan tugas. Jadi mulai penggunaan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kemampuan yang diharapkan minggu, dan pertemuan ke yang berapa, tugas ke berapa. Jadi ada poin di dalam, ada tujuan tugas, kemudian uraian tugas, kemudian sub-sub uraian tugasnya, kemudian deskripsi uraian tugas yang dihasilkan atau dikerjakan. Kemudian ketiga ada kriteria penilaian. Adapun penilaiannya menggunakan nilai ada A sampai E, ada A minus, ada B plus, ada B, ada B minus, ada C plus, ada C, ada C minus, D, dan E atau T atau kosong. Itu nilainya. Jadi kalau nilainya A ya nilainya range-nya itu antara 90 1 sampai 100. Kemudian nilai. Baik. Adapun rencana interaksi dosen dan mahasiswa, yaitu kemampuan akhir yang diharapkan sesuai dengan tabel RPS, nama kajian, nama strategi, kemudian penggunaan strategi atau metode, kemudian deskripsi singkat tentang metode pembelajaran. Jadi dosen mengulas materi sebelumnya, menjelaskan tujuan hasil pembelajaran, materi, dan kesimpulan, serta mendorong mahasiswa aktif bertanya dan mengungkapkan pendapat materi yang disampaikan. Jadi rencana interaksi dosen mahasiswa, adapun aktivitas dosen yaitu mengulas materi yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran, mengarahkan mahasiswa untuk melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian membahas materi, mengajukan semenjak pertanyaan yang terkait materi yang diberikan, dan menyimpulkan materi. Sedangkan aktivitas mahasiswa itu mengungkapkan apa yang telah dipahami dari materi yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, kemudian menyimak penjelasan dosen, menyiapkan diri dan menerima materi yang disampaikan, menerima dan mencatat hal-hal yang penting dari materi yang disampaikan oleh dosen, bertanya apabila ada materi yang kurang jelas, kemudian menjawab pertanyaan diberikan, menyimak kesimpulan. Kemudian rancangan tugas. Rancangan tugas ini meliputi
kode mata kuliah, nama mata kuliah, kemampuan akhir yang diharapkan, pertemuan beberapa, tugas beberapa. Adapun poin-poin di dalam tugas ada tujuan tugas, kemudian uraian tugas, dan ada sub-sub uraian baik tugas. Berarti objek gerapan yang harus dikerjakan dengan batasan-batasan, dan metode dan cara pengerjaan dan acuan yang digunakan. Kemudian ada poin deskripsi lorong tugas yang dihasilkan atau yang dikerjakan. Kemudian ada poin ketiga, kriteria penilaian. Jadi penentuan yang terakhir ada nilai akhir mata kuliah. Jadi ada poin di sini, ada nilai skor. Jadi ada nilai huruf. Nilai skor itu untuk mendapatkan nilai sempurna atau nilai A, nilainya 90 sampai 100 itu range-nya. Kemudian nilai A minus yaitu 86 sampai 90. Kemudian nilai B plus 81 sampai 85. Nilai B 76 sampai 80. Kemudian 71 sampai 75 itu nilainya B minus. Kemudian 66 sampai 70 itu C plus. 61 sampai 65 nilainya C. Kemudian 55 sampai 60 nilainya C minus. 51 sampai 54 nilainya D. Sedangkan kurang dari 50 nilainya E. Dan biasanya juga ada nilai tunda atau nilai kosong. Sama sekali tidak ada aktivitas dalam perkuliahan. Demikian yang saya bisa sampaikan tentang FPS ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh mahasiswa dan sekaligus sebagai dosen pengampu mata kuliah dapat menerapkan FPS ini dengan baik. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdimensi ya. Jadi kita memulai dengan baru, ada tugasnya, ada tentang membuat presentasi, skala dan adaptasi. Jadi kita definisikan dulu apa itu transformasi. Ini dalam tugasnya yang namanya geometrik transformasi. Jadi mengubah deskripsi penginginan dari objek. Jadi biasanya yang itu objeknya titik koordinatnya ada X dan Y. Di coba tentang transformasi dasar ya, namanya translasi, adaptasi dan skala. Jadi kita masuk di translasi. Apa itu translasi? Adalah memindahkan suatu objek ya sepanjang garis lurus dari suatu lokasi kemudian terbentuk ke lokasi yang lain. Jadi kalau kita pindahkan objeknya tetap ya, bentuknya tetap, cuma pindah tempat saja. Jadi anggaplah sebuah pemain bola, mungkin sebenarnya Messi, bentuknya tetap dengan Messi, cuma dari posisinya pindah-pindah ya, ada di samping, ada di tengah, ada di depan ya. Dan itu ada istilahnya vektor ya, biasanya ditentukan si X-nya sekian, Y-nya sekian. Mungkin kita ambil contoh di teman-teman ya. Yang ini ada yang dia bentuk objek segi 4. Jadi ada 4 titik ya. Mungkin ada yang sama dengan tugasnya ini, titik koordinatnya. Baru saya tulis ya. Si 2 dimensi ya. Kalau di tugas teman ini ada yang bentuk segi 4 dengan titik koordinatnya. Kita tentukan titiknya. Titik A-nya ini X dari ya, ada 20. Kemudian titik B-nya 40 X-nya, kemudian Y-nya 20. Kemudian C-nya X-nya 20,
Y-nya 40. Kemudian D-nya, X-nya 40, Y-nya 40. Kalau kita buatkan dalam bentuk grafik ini ya, X, Y, ini 0, 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. Next. Jadi kalau kita lihat di atas titiknya yang dibentuknya titik X-nya 20, kemudian titik Y-nya 20 ya jatuh sini ya titiknya. Kemudian kemudian titik B-nya 20 ya, X-nya apa? X-nya 40. Kemudian Y-nya 20 ya taruh di sini ya. Kemudian titik C-nya 20 ya, lihat ini 20 ya, 20. C titik X-nya 20. Kemudian Y-nya 40 ya, di sini ya. Kemudian di sini ya, sini. Titik C 20. X 20, C 40 ya. Kemudian D-nya 40, X-nya, Y-nya 40 ya. Y. Nah ini ya, ya dapat. Kemudian kita hitung translasinya dengan ketentuan translasi X-nya 15 ya. Kemudian translasi Y-nya kalau dituliskan 20 atau 15? 20. Sama dengan ini atau beda? 20. Sama ya? Iya. Oke, kita hitung ya. Kita hitung titik A, anggaplah X-nya titik tujuannya ya, translasinya. Kita hitung titik A-nya dulu ya. Titiknya X1-nya sama dengan kita lupa rumusnya ya. Rumusnya lalu kalau X-nya sama dengan Y sama dengan, ada masih hafal? Masih ingat? X tambah TX. X tambah translasi X ya, kemudian Y tambah D. D. Oke, kita hitung titik A-nya dulu ya. Transaksinya akan pindah kemana titik A-nya ya. Ini ada 15 ya. Kita kasih masuk 20 ditambah 15 ya, sama dengan 35 ya. Kemudian Y-nya 20 ditambah 20 sama dengan 40 ya. Nah ini titik A-nya ya. Nanti mungkin kita tempatkan nanti di belakang. Kita hitung titik B-nya lagi ya. X-nya sama dengan 40 ditambah translasi X-nya ya 15 sama dengan 55 ya. Kemudian Y-nya sama dengan 20 ditambah 20 ya dengan 40. Kita dapat titik B-nya, X-nya 55, Y-nya 40. Kemudian titik C-nya lagi, X-nya sama dengan 20 ditambah 15 ya dengan 35. Kemudian Y-nya sama dengan 40 ditambah 20 sama dengan 60. Titik D-nya lagi, X-nya sama dengan 40 ditambah 15 ya 45. Kemudian Y-nya 40 ditambah 10. Jadi ya 60 ya. Kita dapat semua titiknya ya. Ini ya, ya dari ini.
limanya kan, dia sampai 60 ya. Kalau paling 60 ini Y-nya paling tengah ya 60. X-nya 55 ya. Anggap ini 60 ya. Kita lihat titikanya. Masih titikanya ya. X-nya 35. Ini 35. Kemudian Y-nya 40. Jadi 35, 40. Di sini ya, anggap dari sini ya. Kemudian titik B-nya 55, X-nya 40 ya, Y-nya 40. Anggap dari sini ya, ke atas. Kemudian titik C-nya 35. Kemudian Y-nya 60. Sini ya. Kemudian Y-nya apa? Titik B-nya X-nya 55, ini ya 55. Kemudian 60 ya, titik C-nya. Ya, kayaknya dia kebalikan ini. Biasanya kalau kita biasa ambil C-nya, ini C atau D, dia kebalikan. Makanya tadi dia ambil kebalikan. Titiknya kalau kita menghitung, mestinya dia pilihnya kalau sekali atau sekali A, B, C, D. Ini kan kebalik A, B, C, zigzag. Jadi masih apa? Programnya masih apa? Pengambilannya masih salah ya. Tapi nggak apa-apa kita mau pilih. Tapi nanti segi yang dia ambil tetap masuk ya. Dia ambil empat titik. Masih kalau segi 4 dia ambil. Sumpah mungkin segi 5 mungkin tidak sini. Dia kalau kita buat, dia begini. A, B dan ke sini ya. Nah ini jelasnya hasilnya A, B, A, B, C, D. Pokoknya ini C nya ini 40 di sini ya. Ini 40, ini 40. Nanti ini 40. Ini yang 20. Ini yang 40. Titik C nya 40, 40. D nya ini 20, 40 ya. Balik. Oke, ini untuk jelas ya. Kemudian untuk skala. Kalau skala ini kan dia mau ubah apa? Ukurannya ya, bisa kecil atau besar ya. Dengan rumusnya itu ya ini dikali-kali saja ya. X dikali kita sekali X ya. Kemudian Y-nya dengan Y. Baik sekali Y ya. Oke, siapa tahu ada yang mau yang ke atas? Oke, silakan. Bisa dihapus ini. Ikuti saja ini karena ini titik tadi ketuanya tinggal ya. Skalanya kita pakai itu ya 1,5. 1,5 skala X-nya. Ya 1,5 ya. Coba kalikan temannya 1,5 kali 20. 30. Ini lagi. Soalnya kalau tidak ada koma-koma ini biasanya cepat sekali itunya. Dua, 20
40. Titik D-nya 20, A-nya 20, Y-nya 40. Boleh, silakan dilanjut. Bisa dihapus yang tadi. Kita minum fasilitas ya. Ya, belum masih dibelas ya. Mungkin belum bisa pakai CPU di bawah. Bisa dikasih pindah di bawah. Itu bisa. Jadinya 60, 30. Ya, oke. D-nya 60. Waduh. Apa? Pokok saya. Nah, ini yang betul ya. Jadi kalau kita buat jadi tadi skalanya ya. Kalau kita lihat tadi yang ini tadi ya, yang ini 1,5 saja skalanya ya. 1,5. Jadi tetap bentuknya masih segi 4 karena skalanya sama ya. Biasanya apa? 1,5 ini juga skala sama. Oke, ada yang bertanyakan, siapa tahu ada yang bertanyakan di situ. Jadi kan kalau mungkin apa, kalau gambarnya segi 5, segi 6 ya, ada kali gitu ya, segi 8 kali. Kalau banyak ya bisa aplikasi yang gitu ya, kasih dari maksudnya aplikasi. Bisa tapi tidak ada dulu. Tadi sudah itu loh. Ya, kan sudah. Ada yang bisa di masalah ini rotasi dan tidak sudah. Ya kan ya, kapan? Kalau sudah lingkaran boleh. Ya, kita hitung sudah. Ada dua. Oke, kalau kita masuk di tas ya. Ya, hapus ini. Sudah tidak. Jadi kalau ada yang ini sudah ada jawabannya ya. Belum ada yang kumpul tugasnya. Itu. Jadi mohon dikumpul ya tugasnya karena itu penilaiannya. Oke, kita masuk di
sudut pertikaiannya. Nilainya ya, sudut apa? Rotasi kita ingat ya, rotasi x-nya sudut pertikaiannya ya, 15 sama dengan rotasi ini juga 15. Ini pertemuan ya, titik sudutnya ya. Makanya sudutnya sudah titik. Jadi rumusnya itu sama dengan oh ini yang pakai X ya. XY XP tambah bos ya. Ini nanti bedanya kita tentukan. Y ya. Sinnya. Kalau Y-nya apa? X Terus tambah tambah Y kurang YB cos. cos ya. Saya hapus tadi ya titiknya ya. Tadi titiknya B, C, D. Ini 20 ya. Oh, 40 20. Oke, ada yang lagi-lagi mulai? Gitu. Ini yang sudah. Ini sudah dikatakannya 15, kemudian rotasinya 25. Ada yang mau mulai? Ada? Oh tidak. Silakan. Oke, saya contoh yang satu ya. Bapak nanti mau nanya. Jadi kayaknya thank you X-nya ya. XP-nya ini ya. 15. Berapa? 15 ya. X-nya 20 ya. Tambah dulu, Pak. Oke, tambah 15 ya. Cos 25 derajat. berapa cos berapa? 0,9 0,9 ya. Iya. 0,9. Oke. Y-nya tadi 20 ya. 20 dikurang 15 15. Sindolin berapa? 0,4 4 ya. Oke, dapat 15 itu ya. Kali 0,4. Nilainya 15. Nah, ini 5 kali 0,4. Ada semua dari mana? Dari 4.
betul itu. Ih, 15 tambah 4. Ini Lalu itu bukan iya. ini maka 4,5 itu. 4,5 ya. Iya. Kan saya seterus saya ada pokok-pokoknya. Iya. 17,5 ya. Lagi lagi Y-nya SP-nya 15 ya, SP-nya 15 tambah 20 ya, 20 15 0,5 ya, C-nya tambah Y-nya 20 ya, B-nya 15 ya, kali 0,9 kosnya ya, karena 25. Oke, 15 tambah Tambah 5 5 kali 0,5 tambah 5 kali 0,9. sama dengan 15 tambah 5,5 Dua saja. 2,5. 2,5 nih. ditambah 2 5 kali 4,5. dengan Terus kalau ya 19 21 22 23 22 Iya, 22. berarti di atas juga bukan 17,5 Pak, 18. Kenapa bisa? Karena 2,5 18 19 15 kan hasilnya 5 kali 0,5 2,5 itu di atas Pak. 15,5. Bukan yang Pak di bawah Pak. ini Yang jumlahnya Pak 15 tambah 4,5. 19,5 Dikurangi 2. Bukan 2 Pak. 2,5. 2,5 itu. 5 kali 0,4 Itu kan dikalinya beda. Itu 0,4 yang di bawah 0,5. itu 5 kali 0,4 5 kali 0,4 kan 15 Iya. ini 2 Beda berarti. Mas Papa, ayo tugas ya. Papa, udah sedikit besar. Oke, ada penghitung titik B-nya. Ini dua penilaian ya, nilai B dan nilai tugas. Jadi kalau sudah masuk sih sudah ada penilaian. Ketikanya tadi sudah banyak penilaiannya. Ada penilaian titik B-nya. Kenapa dikasih 0,5? Titik Sini. Ini ada. Oh iya, itu masalahnya. Iya. 0,5. Iya. Harus bilang itu, Pak. Itu tadi ku protes tapi tidak ada yang dengar. Bukan betul. Iya, hasilnya itu memang Ini sini tuh. Sini kan 0,4. Dari tadi yang bilang kan dengar. Sama 4. Ya. itu Pak, itu Pak. Ini dong. Iya. Oh, cuma cuma satu. Jadi hasilnya 2. Salah protes salah. Iya, oke. Ini 17. 21, 21,5. Iya. Ini kan hanya kalau sin apa? Sin mau apa? 25. Jadi itu pasti 0,4 atau lebih. Ada lebih. Ada lebihnya. Mungkin saya buat yang atas, saya buat yang bawah. Tapi salah. Oke, saya apa sih? Saya sudah tulis. Iya. Oke, sini ya. Oh, Silakan teman. Coba ada mana lagi? Ya, setelah dimulai silakan.
Gantian ko ada pilih Mas ya. Kalau salah tidak Pak, boleh bukan ya? Rahmat deh, Gauce, Sarde. S2 nih. Ya, sedikit ya. SB. Ya, ya. Kos berapa? Yes, kos 25 9. Ya, 9. Y, titik Y-nya 20. Skalanya apa? Implementasinya 15. Sin 0,2. Das 10 Kapol 25. Bikin mutilasinya coba. Yang mau lewat. Masih dalam kos. Iya. Berapa itu? Kali 29. 22,5. Kalau gitu nih. Kumpul sore. Oke, yang lanjutannya silakan dilanjutkan sebagai manajer tugas. Yang mau kalau bisa dikumpul itu supaya saya bisa. Karena kelas yang AB saya nggak masuk yang tadi. Sebenarnya yang datang. Jadi masalah saya yang datang. Oke, saya